Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. A long time no see you. How are you today? I hope you are stay healthy and happy. Okay, today you will learn one of material in grade semester 1, that is expressing ability and willingness. Don't go anywhere. Stay tuned on me. Student, today you have English lesson. First of all, I'm sorry if my video is not clear karena ini rekamannya tidak di studio profesional ya. Your topic is expressing ability and willingness, mengungkapkan kemampuan dan keinginan. Expressing ability, penjelasan lebih detailnya, ungkapan untuk menyatakan kemampuan seseorang. Ketika kalian ingin menyatakan kemampuan seseorang, entah itu teman, entah itu orang tuanya, you bisa gunakan expressing ability. And expressing willingness adalah kemauan atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Beda lagi dengan expressing willingness. Kalau tadi ability kemampuan, willingness keinginan. Seumpama kalian ingin menyatakan keinginan sesuatu untuk melakukan olahraga, keinginan sesuatu untuk melakukan piknik, itu bisa gunakan expressing willingness. And then I give you the example of video about expressing ability and expressing willingness. Disimak baik-baik videonya. Benny, can you write the message in English? Certainly, I can write the message in English. Jahra, sorry, I cannot come on time to the meeting. You can't? I know you can. You just will not do it. Will you sing an English song in Memelinda's birthday? Okay, I will. But why not you? You can sing too. Siti, will you come to my house please? I'm sorry, Lina. I must go home now. Gimana? Sudah paham videonya? Kalau belum paham, nanti kita akan kupas satu persatu ungkapan yang ada dalam video tadi. Ini adalah slide yang berisikan tentang kupasan ekspresi yang ada dalam video tadi. There are two persons, boy and girl, di mana perempuan ini menanyakan ke laki-laki, can you write the message in English? Bisakah kamu menulis pesan dalam bahasa Inggris? Dan laki-laki menjawab, I can write the message in English. Saya bisa menulis pesan dalam bahasa Inggris. Ini adalah contoh ungkapan expressing ability atau mengungkapkan kemampuan. Si lelaki ini mengungkapkan bahwa dia mampu menulis pesan dalam bahasa Inggris. Kalian juga bisa buka bukunya page 15. Di halaman 15 ada penjelasan tentang expressing ability. Lanjut, contoh kedua, sama boy and girl. Si boy menyatakan,
I cannot come on time to the meeting. Saya tidak bisa datang tepat waktu ke meeting. Ini juga ungkapan expressing inability. Kalau yang tadi ungkapan kemampuan, ini ungkapan ketidakmampuan. Si lelaki tidak bisa datang tepat waktu ke meeting. Sama seperti contoh di slide sebelumnya tadi, kita bagi dua, menyatakan mampu melakukan sesuatu dan menyatakan tidak mampu melakukan sesuatu. Yang pertama menyatakan mampu melakukan sesuatu. Kalian tinggal follow aja rumus yang ada dalam tabel ini. Subjek diikuti can atau could, ini pilih satu, boleh can, boleh could. Diikuti verb one, diikuti objek, diikuti adverb atau adjective. Okay, for example, Putri can play guitar excellently. Putri bisa bermain gitar dengan baik. Dion could ride motorcycle. Sir, ini kok gak ada isinya, adverb kosong. Tidak apa-apa. Yang berarti artinya Dion bisa mengendarai sepeda motor tanpa ada keterangan yang menjelaskan kalimat ini. Kalau yang atas, Putri bisa bermain gitar dengan baik, berarti penjelasannya dengan baik. Sedangkan Dion tidak ada keterangannya. Johnny can sing melodiously. Johnny bisa bernyanyi dengan merdu. Kalian tinggal ikuti saja contoh yang ada dalam tabel ini. Nanti akan bisa membuat ungkapan melakukan sesuatu. Menyatakan tidak mampu melakukan sesuatu. If you look the table itu persis sama dengan tabel atasnya. Bedanya hanya ditambahin not setelah can atau could. Jika kalian pahami secara detail itu sama persis. Bedanya hanya di sini ditambahkan not setelah can atau could. Kalau tadi menyatakan mampu dan menyatakan tidak mampu. Sekarang menanyakan. Bedakan ya antara menyatakan dan menanyakan. Rumusnya tinggal dibolak-balik saja. Saya ingatkan sekali lagi, kalian tinggal ikuti susunan yang ada dalam tabel. Atau lebih jelasnya tadi dibuka bukunya di halaman 15. Ini contohnya. Can Putri play guitar excellently? If we translate, bisakah Putri bermain gitar dengan baik? Ini adalah kalimatannya, maka harus ada responnya. Responnya ada di tabel bawahnya. Bisakah Putri bermain gitar dengan baik? Apabila Putri bisa bermain gitar dengan baik, maka jawab yes, she can. Yes, she can. Atau yes, she could. Kenapa harus she? Karena Putri perempuan, makanya she. Kalau Putri tidak bisa, jawab dengan no, she can't. No, she could. Kan tadi adalah singkatan dari cannot. Disingkat menjadi no, she can't. Gitu ya. Karena ini kalimat tanya, maka harus ada responnya. Go to next topic, expressing willingness.
atau mengungkapkan keinginan. Kalau kalian lihat di gambar itu ada dua perempuan berkerudung pink dan berkerudung biru. Si pink ini menanyakan ke kerudung biru, "Will you sing an English song in Mom's Linda's birthday?" Akankah kamu menyanyi bahasa Inggris di ulang tahunnya ibunya Linda? Lalu si biru menjawab, "Okay, I will." Ya, saya akan menyanyi. "But why not you? You can sing too." Tetapi kenapa tidak kamu? Kamu juga bisa menyanyi. Si kerudung ungu ini menawarkan atau menanyakan keinginan apakah si kerudung biru mau menyanyi bahasa Inggris. Dan ternyata si kerudung biru menyanggupinya. Ini adalah contoh expressing willingness. Lebih lanjutnya nanti kita akan pelajari juga rumusnya, sama seperti yang expressing ability. Materi ini juga ada di buku kalian di halaman 16. Expressing unwillingness. Beda ya dengan willingness. Kalau willingness itu mau atau ingin, sedangkan unwillingness tidak ingin. Opposite-nya, lawan katanya. Si kerudung red and si kerudung pink. "Siti, will you come to my house please?" "I'm sorry Lina, I must go home now." Si kerudung red ini menawarkan, "Apakah kamu mau datang ke rumahku?" Dan ternyata si kerudung pink menjawab dengan, "I'm sorry Lina, I must go home now." Dia tidak bisa ke rumahnya Lina. Kelihatan kan bedanya dengan slide sebelumnya tadi? Kalau slide ini menerangkan tentang ketidakinginan. Dia tidak ingin ke rumahnya Lina. Ini adalah rumus how we construct expressing willingness. Bagaimana kita membuat ungkapan keinginan. Sama dibagi dua, ingin dan tidak ingin. Subjek diikuti will atau would, pilih salah satu, diikuti kata kerja, diikuti objek, diikuti adverb atau adjective. For example, Hanif will play futsal tomorrow. Hanif akan bermain futsal besok. Kaila would perform hadra. Kaila akan menampilkan hadra. Budi will join English club next week. Budi akan mengikuti klub bahasa Inggris minggu depan. Sir, ini kok tidak ada keterangannya? Tidak apa-apa, sama dengan rumus expressing ability yang kita bahas tadi. Adverb ini sifatnya optional, bisa diisi, bisa tidak. Gitu ya. Kalau menyatakan tidak ingin, sama, the formula is same with ingin melakukan sesuatu. Bedanya hanya ditambahkan not setelah will atau would. Kalau kalian lihat secara detail ini sama susunannya. Bedanya hanya di sini ditambahkan not. Kalau tadi menyatakan, ini menanyakan. Bedakan antara menanyakan dan menyatakan.
Saya tekankan lagi harus dibedakan, karena rumusnya juga berbeda. Kalau menanyakan formulanya will atau would, diikuti subjek, diikuti verb one, diikuti objek, diikuti adverb atau adjektif. Example-nya, will Hanif play futsal tomorrow? Akankah Hanif bermain futsal besok? Don't forget ditambahi question mark atau tanda tanya, karena ini kalimat tanya. Pak, saya ingin menggunakan would, apa bisa? Boleh. Kalian bisa pilih will atau would, terserah, ya. Artinya sama. Kalau would sih lebih sopan atau lebih lebih halus dibanding dengan will. Would Kaila perform hadra? Apakah Kaila menampilkan hadra? Tanda tanya, jangan lupa. Karena ini kalimat tanya, maka harus ada respon. Responnya, kalau dia laki-laki, he. Kalau dia perempuan, she. Pilih salah satu, yes he will atau yes he would. Yes he will atau yes he would. Kalau di sini menggunakan will, maka responnya juga will. Kalau menggunakan would, responnya juga harus would. Disamakan, tidak boleh dibolak-balik. Demikian penjelasan dari Bapak about expressing ability and willingness. Saya harap kalian bisa belajar untuk membuat ungkapan kemampuan dan keinginan. Next, I have assignment for you. 2 tugas ya. Tugas pertama, make 10 example of expressing ability. And the second assignment, make 10 examples of expressing willingness. Expressing ability buat 10, expressing willingness buat 10. Do it in a sheet of paper. And don't forget your name and your class. Di selembar kertas, jangan lupa nama dan kelasnya. Demikian penjelasan dari Bapak. Kurang lebihnya, mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas atau mungkin ada gangguan suara yang tidak berkenan kita dengarkan. Nah, anak-anak, gimana penjelasan Bapak? Apa sudah bisa dipahami? Kalau belum, silakan you tanya temennya yang sudah paham. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan serius ya. Tetap jaga kesehatan, mandi 2 kali, dan jaga imunitas kalian. Sampai ketemu next week and bye-bye.